Daripada pemilu ditunda, ya sudah Primanya diloloskan saja lah. Diloloskan saja. Ya kan toh dia sekarang memegang putusan pengadilan negeri yang menyatakan hak hukumnya harus dilindungi oleh negara. Sehingga kemudian KPU harus bertanggung jawab. Ya sudah. Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum karena dinyatakan tidak lolos administrasi untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Dalam putusan tersebut, KPU diperintahkan oleh Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Tentu ini kembali menyulut perdebatan isu penundaan pemilu. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik ini, tunda pemilu demi oligarki atau PLT Presiden Indonesia. Telah hadir di studio bersama Mihkes Unggul Universitas Pancasila, Bapak Dr. Ahmad Reddy, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang akrab disapa Pak Reddy. Hai Mbak Elvira, terima kasih sudah diundang. Senang sekali Bapak boleh hadir di sini. Siap. Pak Reddy ini merupakan seorang akademisi hukum, aktivis, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kolegium Juris Institute, yang merupakan pusat kajian yang secara spesifik dikatakan terkait dengan pembaruan hukum dan kebijakan publik. Betul. Baik Pak, ini topik yang lagi hangat-hangatnya ya Pak tentang putusan dari Pengadilan Negeri ini. Sebelum kita lanjut kepada isunya, mungkin yang paling awal ini Pak, karena permasalahan dasarnya ini kan sebenarnya karena Partai Prima ini nggak diloloskan, padahal sudah memenuhi syarat. Dan ini ada indikasi sepertinya KPU tidak profesional. Gimana menurut Bapak untuk hal ini? Saya kira memang dalam konteks hukum pemilu, Mbak. Ini kan memotret kasus ini banyak dimensinya. Ada hukum pemilu yang kemudian kita bungkus dengan hukum tata negara, kemudian juga hukum administrasi negara dan hukum perdata. Nah, konteks hari ini adalah ini sedang bekerjanya hukum perdata. Karena memang perbuatan melawan hukum oleh penguasa on problematic overhead that yang kemudian menjadikan Partai Prima mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh KPU di Pengadilan Negeri. Artinya memang ini ada kerugian yang ditimbulkan oleh KPU RI yang menyebabkan Partai Prima ini menggugat ke pengadilan. Artinya tanda tanya besarnya ada kerugian apa yang kemudian disebabkan oleh KPU yang tadi disampaikan oleh Mbak Elvira. Jangan-jangan ada ketidakprofesionalan KPU secara administratif, secara teknis yang kemudian membuat Partai Prima ini hak hukumnya dibatasi sehingga kemudian dia tidak lulus tahapan administratif. Kalau bicara tidak profesional ya bisa saja karena putusan pengadilan mengatakan demikian bahwa ada perbuatan melawan hukum oleh KPU RI yang menimbulkan hak hukumnya Partai Prima ini dinegasikan sehingga kemudian Pengadilan Jakarta Pusat memerintahkan KPU RI untuk kemudian menghentikan seluruh tahapan sisa dari proses pemilu sampai 2024 nanti. Jadi kalau pertanyaan besar apakah ada ketidakprofesionalan? Kalau membaca putusannya ya putusan mengaminkan bahwa memang ada ketidakprofesionalan sehingga adanya perbuatan melawan hukum oleh KPU RI. Jadi tadi Bapak menyebutkan bahwa ada indikasi kerugian yang ditimbulkan atas tindakan dari KPU ini sendiri. Betul. Karena kan dimensi perbuatan melawan hukum itu kan kita kembali ke pasal 1365 KUH Perdata. Kan batu uji untuk melihat apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak, itu kan batu ujinya adalah pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa di situ ada subjek hukum, baik badan hukum maupun perorangan, yang kemudian karena tindakan orang lain itu menimbulkan kerugian. Dan orang lain yang kemudian menimbulkan kerugian itu wajib memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sehingga ada keseimbangan pemulihan hak yang tadinya rugi menjadi kemudian tidak rugi. Nah, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan segala kesesatannya misalnya suka tidak suka mau tidak mau menyatakan bahwa KPU bersalah melakukan PMH dan memerintahkan KPU untuk kemudian menghentikan sisa pemilu. Jadi jelas dalam konteks pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan batu uji itu muncul di situ. Dan Mbak Elvira kan PMH itu ada dua.
ada PMH yang biasa, ada PMH yang dilakukan oleh penguasa atau on pragmatic overhead that. Nah, KPU ini kan penguasa, penyelenggara negara, yang kemudian digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa on pragmatic overhead that. Ya, batunya sama, kerugian. Gitu. Jadi ya sampai hari ini dinyatakan bahwa terbukti ada kerugian yang timbulkan oleh kebijakan KPU terhadap Partai Prima berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, jadi kalau kita bicara tadi Pak Reddy sudah sampaikan tentang PMH yang tadi yang dilakukan oleh penguasa, meskipun saat ini sudah banyak juga beredar di berbagai media sosial dikatakan bahwa tindakan dari PN ini merupakan inkonstitusional katanya ya, dan dihubungkan dengan bagaimana undang-undang pemilu dan sehingga dikatakan bahwa tidak memiliki kewenangan gitu ya Pak. Jadi ada indikasi bahwa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan rencana yang beberapa saat yang lalu sempat heboh bahwa memang ada penundaan pemilu, ada kelompok-kelompok yang mau gitu. Kalau Bapak melihat ini ada korelasinya nggak Pak? Ya, kita lihat tadi maka di awal saya sampaikan bahwa memangnya putusan ini bisa dari dimensi hukum perdata, administrasi, hukum pemilu dalam konteks ketatanegaraan. Kalau bicara mengenai hukum perdata ini sudah selesai. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau kita memahami bahwa ada azas res judicata pro variate habetur, bahwa putusan pengadilan itu ya mengikat. Yang bisa membantah, mengoreksi, menegasikan itu adalah pengadilan tingkat atasnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, dengan segala kesesatannya misalnya, dengan segala problematika, dengan segala pernyataan akademik yang menyatakan itu salah, kemudian inkonstitusional, suka tidak suka putusan pengadilan negeri sah. Artinya ya dalam rezim hukum acara perdata ini ya sudah, ini harus ditaati putusan ini. Dan itu juga disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung bahwa yang bisa mengoreksi putusan di tingkat bawah itu pengadilan di tingkat atasnya. Ya silakan KPU beri baku memastikan bahwa apa yang diputus di pengadilan negeri itu salah, sehingga kemudian pengadilan banding bisa mengoreksi. Lalu kita tarik ke hukum administrasi negara. Memang sudah ada Mbak Elvira, kan ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa seluruh keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara, dalam hal ini KPU, itu forum penyelesaian sengketanya ya di PT UN ketika bicara menyangkut kepentingan hukum warga negara yang kemudian dikeluarkan oleh melalui keputusan atau tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Juga sudah ada peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2019. Ketika ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa, on pragmatic overhead that, maka forum penyelesaian sengketa itu adalah PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya secara legal scientific dalam konteks peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah clear bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu. Yang berhak itu adalah Bawaslu sesuai dengan undang-undang pemilu dan PT UN karena juga memiliki kewenangan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, tapi kan itu nanti harusnya dimunculkan di pengadilan negeri kemarin, dalil-dalil itu oleh KPU misalnya, atau kemudian dibanding nanti bahwa tidak kompeten ini PN Jakarta Pusat memutus perkara proses pemilu. Karena Mbak Elvira, sengketa pemilu itu kan ada 4. Yang pertama adalah sengketa proses, yang kedua sengketa hasil, yang ketiga sengketa etika, dan keempat adalah pidana. Kalau bicara proses itu kan jelas. Peraturan perundang-undangan dalam konteks ketatanegaraan memberikan kewenangan pada dua lembaga, yaitu Bawaslu dan PT UN. Kemudian sengketa hasil, PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Undang-undang sudah menjelas memberikan forum kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian sengketa etik penyelenggara pemilu ini juga sudah diberikan kewenangan kepada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pidana ada Gakumdu, ya, penegak hukum terpadu yang kemudian ada APH dan Bawaslu di situ. Artinya sudah clear nih, dan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan kita memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri dalam konteks sengketa pemilu. Tapi ini kan dialihkan menjadi sengketa perdata nih. Bahwa siapapun di Republik ini termasuk presiden, ketika kebijakannya itu dianggap merugikan kepentingan orang lain, warga negara, badan hukum, ditarik pasal 1365, ya itu bisa kemudian diselesaikan di pengadilan negeri secara teori. Tapi kan ini tidak. Ini kan menyangkut pemilu ya, yang memang secara spesifik lex spesialisnya sudah clear sebenarnya secara hukum. Begitu, Mbak. Jadi menurut Bapak
ada nggak korelasinya dengan isu penundaan pemilu yang beberapa saat yang lalu? Ya, bisa iya bisa tidak. Bisa iya karena ya pertama memang isu penundaan pemilu, periodisasi 3 periode gitu kan, itu kan muncul bukan baru-baru ini saja. Artinya ini secara politik, kita bicara bukan secara hukum ya. Secara politik ini kan isu yang sebenarnya ya sudah lama meluncur, bahkan sudah disampaikan juga oleh beberapa partai politik. Sempat ada ketum partai yang memang mewacanakan ya sudah 3 periode saja gitu kan. Nah dalam konteks itu ya, itu bicara mengenai politik ya, dan sah-sah saja sebagai sebuah dialektika hukum, sebagai sebuah dialektik ya, nggak masalah wacana itu muncul. Tapi tetap saja konstitusi kita membatasi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sudah membatasi bahwa periode masa jabatan presiden itu kan sudah selesai. Dia hanya 1 kali dan dapat mencalonkan diri lagi untuk 1 kali selanjutnya, 1 periode selanjutnya, dan 1 periode itu 5 tahun. Tidak 5 tahun 1 hari, tidak 4 tahun 9 bulan, 5 tahun. Bisa kurang dari itu kalau apabila memang ada penggantian di masa jabatan yang dibenarkan oleh konstitusi. Nah, wacana itu bisa saja, Mbak. Nah, tapi kan kita orang hukum memahami bahwa putusan pengadilan itu kan bicara mengenai fakta hukum di pengadilan, tidak kemudian bicara mengenai fakta-fakta di luar pengadilan. Bahwa di sini ada kerugian, yang kemudian kerugian itu menimbulkan hak hukumnya partai prima ini dilanggar. Kemudian bagaimana pengadilan itu berupaya memulihkan. Karena tentu pengadilan itu kan punya dasar yang rasional, legis, penalaran yang wajar. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti mengatakan memang betul ada kerugian di situ. Misalnya tadi, partai prima harusnya lulus administratif dengan data-data, fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh partai prima. Tapi kemudian KPU menganulir itu. Nah, dan sebenarnya sudah ada mekanisme yang pernah ditempuh model begini, partai umat. Partai umat itu pernah dinyatakan tidak lulus juga. Tapi kemudian melalui tahap mediasi dengan Bawaslu, akhirnya partai umat yaitu dinyatakan lulus menjadi peserta pemilu. Dan secara hukum proses outlet itu sudah selesai. Dengan segala anasir politik yang mengatakan oh ini ada desain besar penundaan pemilu, ada desain besar, ada yang ingin menikmati perpanjang masa jabatan 2 tahun lagi, baik eksekutif maupun legislatif. Tapi kan dalam konteks hukum kita bicara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sekarang memang ya berlaku secara efektif walaupun sekarang lagi ada proses banding. Ya, jadi tadi Bapak menyebutkan tentang kerugian-kerugian bagaimana Pengadilan Negeri dalam putusannya juga itu merupakan salah satu implementasi untuk pemulihan dari partai prima. Tapi ada juga pemikiran emang serugi apa sih partai prima sampai dia menggugat sampai harus diputuskan untuk menunda pemilu 2 tahun 4 bulan 7 hari ya. Jadi menjadi pertanyaan yang mendasar mungkin bagi Micaster yang menonton, mungkin kira-kira apa sebenarnya kerugian yang bisa kita masyarakat dapatkan kalau memang ini ditunda pemilu itu, Pak? Ya, pertama kerugian apa yang diderita oleh partai prima. Kerugian material tampak jelas tuh, Mbak Elvira. Yang pertama adalah dia tidak bisa kemudian mengikuti pemilu. Artinya yang tadi seharusnya dia bisa menjadi peserta pemilu, menjadi partai politik yang kemudian dinyatakan sebagai peserta pemilu dengan hak hukum sebagai partai politik yang peserta pemilu kan bisa kemudian nanti mencalonkan anggota DPRD, DPR dan seterusnya dalam konteks politik hukumnya dia ini hilang. Artinya secara material dan imaterial ada kerugian di situ. Nah, dalam konteks yang lain perlu diingat juga bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak hanya bicara mengenai aspek dualisme, aspek hubungan relasi antara KPU dan partai prima saja. Kan itu yang diputus oleh hakim, bahwa KPU merugikan kepentingan hukum dari partai prima hanya itu. Padahal dalam konteks hukum itu kan kita belajar betul bahwa misalnya Prof. Sakito Raharjo mengajarkan bahwa selain kepastian hukum ada kemanfaatan dan keadilan. Dalam konteks yang lebih adil misalnya, hakim apakah melihat ketika dia memutus begini bagaimana aspek kemanfaatannya, kemaslahatannya. Putusan ini putusan tidak maslahat bagi partai politik yang sudah dulu dinyatakan lulus tahap seleksi. Ini tidak adil bagi kemudian sebagian besar masyarakat yang harusnya 2024 itu punya hak untuk mencalonkan diri misalnya sebagai anggota DPR, DPD, bahkan presiden, wakil presiden. Ini juga tidak adil bagi kemudian misalnya termasuk pelaku usaha.
sablon gitu kan. Itu juga terdampak nih pemilu ditunda, artinya ada potensi ekonomi di 2024 yang kemudian kan ketika pemilu itu muncul itu ada potensi ekonomi yang luar biasa muncul. Bagaimana kemudian sablon untuk alat-alat peraga itu juga ini ekonomi bergerak ketika pemilu terjadi. Nah, ini yang kemudian menurut saya hakim abai. Jadi hanya memastikan bahwa oke, ada partai prima yang kemudian dinyatakan dirugikan oleh KPU, tapi dia tidak menghitung bahwa ada sudah partai politik yang diumumkan lulus oleh KPU, ada kemudian ribuan calon anggota DPR, DPRD yang juga 2024 ikut berkontestasi, ada calon presiden, wakil presiden yang 2024 juga punya hak untuk tepat waktu, karena suksesi kepemimpinan itu kan harus terukur gitu kan. Nah ini putusan ini bisa saja benar secara dogmatik dalam konteks hakim menggunakan penalaran terhadap kepastian hukum, tapi menurut saya tidak benar dalam konteks kemanfaatan dan keadilan. Putusan ini tidak memberikan manfaat bagi the greatest happiness of the greatest number, sebanyak-banyaknya masyarakat atau 6 adresat. Dia hanya bisa memberikan manfaat bagi partai prima, dan partai prima pun kaget. Ini putusannya terlalu bombastis sebenarnya. Mereka hanya ingin diluluskan saja, nggak pengen sebenarnya pemilu itu ditunda gitu kan. Bahwa diluluskan menjadi partai politik yang ikut pemilu, selesai. Tapi kemudian ditunda 2 tahun sekian hari gitu kan. Itu saya kira Mbak Elvira. Jadi kalau misalnya sekiranya nih Pak ya, jadi benar-benar ditunda. Kemudian belum pernah ada dalam sepanjang sejarah terjadi vacuum of power dalam ini ya. Dalam ini. Kira-kira seperti apa kemungkinan yang akan terjadi kalau Bapak lihatnya? Kalau sekiranya memang akan terjadi, apakah akan ada PLT atau seperti apa Bapak ngelihatnya? Ya, saya berkeyakinan dalam konteks politik ya dan hukum ini tidak akan ditunda ya. Artinya pemilu tetap 2024 karena terlalu social cost, political cost-nya terlalu tinggi. Ketika pemilu ditunda, social cost-nya bagaimana ini juga muncul karena ada putusan ini kalau kita analisis secara impact assessment ini dampaknya luar biasa bagi kepentingan hukum itu sendiri, kepentingan politik, termasuk kepentingan ekonomi di 2024. Jadi dalam konteks pemahaman saya pemilu tetap 2024. Nah, lalu bagaimana seumpamanya nih, andai kata tetap ditunda gitu kan? Ya otomatis rezim hukum ketatanegaraan kita bekerja sesuai dengan konstitusi kita. Ketika ada vacuum of power, misal kekosongan masa jabatan, maka ya harus diisi. Ya kan mekanisme itu ya. Kalau dalam konteks presidennya berhalangan tetap, presiden wakil presiden kan ada menteri-menteri sebenarnya. Tapi kan ini kabinet juga bubar. 2024 itu kabinet juga bubar karena kabinet itu juga kontraknya sampai 2024. Mereka dilantik dengan keputusan presiden sampai 2024. Oktober 2024 itu dilantik presiden baru. Ya kan artinya menteri mana yang kemudian harus mengisi? Ya, nggak mungkin juga. Karena memang konstitusi kita ya tadi, memang presiden wakil presiden bisa digantikan oleh menteri. Apabila presiden wakil presiden berhalangan tetap. Tapi kan menteri itu bagian dari kabinet dan ini apabila di tengah jalan, belum selesai masa jabatannya. Jadi masih dalam masa jabatan. Lalu bagaimana? Ya praktik ketatanegaraan. Bisa saja kemudian ya MPR kemudian mengambil alih. Padahal MPR juga tidak berwenang. Karena MPR itu di Undang-Undang Dasar hanya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar gitu kan. DPR juga sudah selesai 5 tahun. Jadi akan ada kekosongan tidak hanya legislatif, tapi juga yudikatif. Nah, artinya political cost-nya tinggi. Ini akan terjadi huru-hara luar biasa dalam konteks politik, dalam konteks hukum dan ekonomi. Maka saya menduga ya pemilu tetap akan on time 2024 ya, dan kemudian ya tadi putusan ini saya kira mungkin bisa saja dikoreksi oleh pengadilan banding atau bahkan dikasasi ya. Kalaupun kemudian ini tidak dikoreksi oleh di atasnya, ya saya kira KPU ya tetap saja jalan ya melaksanakan tahapan ini karena ini bagian dari tindakan administrasi yang saya kira bisa saja dilakukan walaupun punya problema hukum itu sendiri. Gitu Mbak Elvira. Jadi tadi Bapak sempat bilang kasus ini bakal dilanjutkan kan karena sudah ada rencana untuk banding ya. Jadi sekiranya nanti semua putusan sesudah ini tetap akan itu, menurut Bapak presiden ini menjadi presiden buruk dan dampaknya bagi hukum Indonesia itu seperti apa?
Iya, pertama memang putusan ini dengan segala kesesatannya bagi saya seorang akademisi ya. Ini bagian dari bisa saja dianggap sebagai dalam konteks ya ada perlindungan hukum yang jelas bagi warga negara. Karena memang sejatinya hukum itu kan ada 3 landasan berpikir yang menjadi pokok utama dalam konteks berhukum gitu ya. Yang pertama ya harus kemudian menjadikan azas legalitas perundang-undangan sebagai based on dalam bergerak. Yang kedua ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah bahwa ada good corporate governance atau azas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Misalnya tadi kecermatan ketelitian, jangan gara-gara KPU tidak cermat, tidak teliti sehingga ada hak hukum partai politik yang kemudian dianggap yang harusnya lulus tidak lulus gitu kan. Itu kan cedera. Kemudian azas ketidakberpihakan, kemudian kemanfaatan dan seterusnya ini harus dipastikan yang pertama. Kemudian kedua, daripada pemilu ditunda, ya sudah primanya diloloskan saja lah. Diloloskan saja. Ya kan toh dia sekarang memegang putusan pengadilan negeri yang menyatakan hak hukumnya harus dilindungi oleh negara. Sehingga kemudian KPU harus bertanggung jawab. Ya sudah. Kan karena ini sudah masuk ke rezim hukum perdata, maka sudah ada juga peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2016 tentang mediasi. Ya kan bahwa seluruh sengketa perdata itu bisa dinegosiasikan. Karena yang sudah terlanjur diselesaikan secara perdata nih. Karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini kan dalam konteks PMH. Maka ada skema dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ya sudah, oke, ditemukan antara KPU dan Partai Prima dimediasi oleh mediator non hakim gitu kan. Bikin win solution, berita acara, ya sudah Partai Prima diluluskan. Kemudian bikin akte vandading, akte perdamaian dicatatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selesai. Jadi pemilu tetap 2024, Partai Prima jadi peserta pemilu. Menurut saya itu pilihan yang paling terukur dalam cost benefit analysis of law, itu rasional, terukur, dan dampaknya itu bisa lebih sederhana dibandingkan pemilu ditunda. Jadi mediasi udahlah damai-damai saja, toh sila keempat kita permusyawaratan, udahlah ngomong baik-baik. Oke, Partai Prima kamu sudah menang pengadilan, kami nggak banding ya, banding kami tarik, tapi kita tetap damai, Anda kami masukkan, tapi dengan catatan ya tetap misalnya memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum pemilu, ada misalnya administratif yang kurang dilengkapi, kemudian ada faktual. Jadi itu saya kira lebih arif dan bijaksana. Ketika bunuh-bunuhan di pengadilan banding di tinggi, kemudian nanti kasasi, ini ngeri. Karena KPU tuh hari ini ada 3 sengketa dengan Partai Prima ini. Yang pertama sengketa di Jakarta Pusat, kemudian Bawaslu. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Partai Prima melaporkan KPU juga ke Bawaslu. Kemudian ketiga PK, konteks administrasi. Jadi terlalu energi KPU terlalu habis luar biasa untuk melawan Partai Prima ini. Kemudian ya putusan itu nggak bisa ditebak, lebih baik sudahlah pakai jalur musyawarah mufakat demi kemanfaatan dan keadilan hukum. Itu saya kira. Ya, tadi Bapak sempat sampaikan tentang bagaimana Partai Prima ini sebelum mereka ke pengadilan negeri, katanya mereka juga sudah mencoba di PT UN dan Bawaslu, tapi seperti tidak ada tindak lanjut. Jadi apakah tindakan dari Partai Prima ini sudah tepat, langkah-langkah yang mereka ambil, atau seperti apa menurut Bapak? Saya kira karakter orang yang merasa terzolimi itu kan segala saluran hukum itu dilakukan dalam rangka memulihkan hak hukumnya. PT UN mereka masuk, tapi kemudian diproses dismisal, dinyatakan bukan perkara administrasi negara. Ke Bawaslu juga ditolak. Ya, mereka hukum memberikan celah lagi untuk memperjuangkan hak hukumnya melalui ya on-automatic overhead melalui perdata. Walaupun Perma nomor 6 tahun 2019 mengatakan choice of forumnya itu adalah di PT UN. Di Perma itu jelas, perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat diselesaikan di PT UN. Walaupun bahasanya dapat. Dapat ini kan kita orang hukum itu dapat, berarti kan ya yang sudah ada sebelum PT UN yaitu Pengadilan Negeri sah saja. Ini kan tafsiran terbuka. Kalau bicara dapat itu konvensional, bisa ke Pengadilan Negeri, bisa ke PT UN. Karena bunyi permanya dapat diselesaikan ke PT UN. Nah, saya kira
Partai Prima ya wajar melakukan upaya hukum, berjuang, dan ini bagian dari dia melakukan perjuangan secara konstitusional. Seluruh cara hukum dilakukan dan ternyata ada yang berhasil. Nah, saya kira kita hormati putusannya karena ada azas tadi itu res judicata, pro veritate habiter gitu kan. Putusan itu harus dianggap benar sepanjang belum dikoreksi oleh pengadilan tingkat atasnya, suka tidak suka, dengan segala kecacatan akademik dan filsafat hukumnya. Secara dogmatik hukum ini, putusan ini benar. Secara dogmatika, walaupun kita mengatakan secara teori, secara filosofis putusannya cedera misalnya atau sesat. Tapi secara dogmatik ini sudah benar putusan ini dengan segala kesesatannya gitu kan. Itu Mbak Elvira. Jadi apa yang dilakukan oleh Partai Prima ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, dalam kacamata tadi yang Bapak sudah jelaskan. Jadi sehingga ada pandangan bahwa kok ngotot banget si Partai Prima ini, jangan-jangan mereka ini adalah kendaraan yang digunakan oleh sekelompok orang gitu ya Pak, untuk penundaan pemilu. Kalau Bapak lihat apakah indikasi ini sepertinya ada dalam kasus ini atau bagaimana? Ya, saya ngelihat ya Partai Prima orang-orang yang juga punya komitmen lah untuk kemudian berjuang di partai politik dalam rangka memperbaiki Republik. Kita lihat profil-profil orang-orangnya, orang-orang yang memang ya pejuang dalam rangka memastikan bahwa Republik ini juga sesuai dengan visi misinya. Mereka tentu sah-sah saja. KPU pun saya kira sudah memastikan bahwa ketika melakukan proses verifikasi administratif sampai dengan faktual, sampai dengan diumumkan juga melayani partai politik sebaik-baiknya, karena mereka juga tidak mau sebenarnya ada masalah. Nah, tapi kan ternyata dalam konteks prakteknya ternyata ditemukan. Artinya baik Partai Prima yang sudah berjuang dengan berbagai macam cara, ini konstitusional. Perkara kemudian kita nyatakan PN tidak berwenang, PN kemudian sesat, itu kan dalam konteks teori dan filosofik. Dalam konteks dogmatik, putusan adalah putusan. Artinya sudah selesai putusan itu, tinggal dikoreksi oleh pengadilan banding kalau memang pengadilan banding menyatakan putusan itu salah. Tapi kalau kemudian pengadilan tinggi mengatakan itu juga sesat, sudah sesuai putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, apa boleh buat? Ya. Gitu. Jadi kalau kita bisa lihat, walaupun misalnya sekiranya proses ini pada akhirnya kita harap semua pemilu tidak ditunda, tapi dengan adanya kasus ini bisa dikatakan kepercayaan masyarakat kepada KPU bisa berkurang dong ya Pak? Iya pasti. Ya. Pasti, karena ya sekarang kan terlihat misalnya kemarin di DPR kan juga KPU juga dipertanyakan kinerjanya, baik ketika memeriksa dalam konteks melakukan tahapan pemilu ataupun ketika berjuang di pengadilan. Apakah KPU berjuang optimal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membantah dalil-dalil Partai Prima ketika menyusun kontra memori banding di Pengadilan Tinggi, apakah sudah maksimal atau tidak? Kan ya anggota DPR kan juga mengkritik kinerja KPU, dan itu biasa karena memang KPU saya kira ini diharapkan bekerja luar biasa dalam rangka memastikan pemilu itu ya terselenggara dengan baik, dengan aman, dengan tertib dan berhasil gitu kan. Dan ini ya saya kira KPU diisi orang-orang terbaik lah. Ya, dan masyarakat juga turut mengawal ya Pak? Betul, harus dikawal karena memang ya hari ini masyarakat cerdas, masuk kita masyarakat cerdas hari ini melakukan case ini dalam rangka ya memastikan bahwa kita berpikir juga memberikan kontribusi terhadap perbaikan kinerja berhukum di Republik ini dengan dengan berdialektika secara ilmiah. Terima kasih banyak Pak. Tidak terasa sudah hampir selesai. Iya, saya sangat dicerahkan dan banyak sekali dapat pandangan hukum dari Bapak. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit closing statement dari Bapak tentang tunda pemilu, oligarki atau PLT Presiden ya. Silakan Pak. Saya mengutip dua ungkapan dari dua guru saya ya. Yang pertama Prof. Sakipto Raharjo. Prof. Cip mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bisa saja putusan pengadilan negeri ini dalam rangka progresivitas, tapi manusia yang harus kemudian dilayani oleh hukum itu adalah the greatest happiness of the greatest number, sebanyak-banyaknya orang. Artinya tidak hanya Partai Prima, tapi ada puluhan partai politik lagi yang sudah dinyatakan lulus lebih dulu, ada pemilih, ada setiap orang yang punya hak untuk di 2024 itu mendapatkan haknya baik dicalonkan atau mencalonkan. Arti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bisa saja benar secara penalaran hukum dogmatik, tapi bisa sesat secara teorik dan filsafat. Jadi ini bukan hukum progresif putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengungkap apa yang disampaikan oleh Prof. Herman Raja Guguk
bahwa beliau mengatakan hukum itu kadang tegak dan kadang runtuh. Ya, dan itu praktik berhukum biasa saja. Nah, ketika tegak kita harus jaga, ketika runtuh kita harus berjuang untuk menegakkan agar ya hukum itu memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Begitu ya Elvira, terima kasih. Terima kasih Pak. Demikianlah Micaster episode kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.